Ya, halo semuanya, WhatsApp. Nah, di sini pada hari ini saya dan teman-teman saya ada di Monumen Pancasila Sakti yang berada di daerah Lubang Buaya. Nah, di sini saya bertiga dengan teman saya ini ada Ojan, sama Menteri Hujan, terus ada yang lagi jongkok yaitu ya Ahmad Zaki Fatur Rahman. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan, gimana keseruannya dan juga apakah monumennya sesuai itu, mari kita lihat saja. Let's go. Ya, nih, jadi di situ ada monumen atau apa sih, piagam ya, bisa dibilang itu piagam sama aja. Yang dimana itu ada 7 asas atau 7 nilai yang ada di dalamnya. Yang di sini tuh semuanya itu masih menggunakan ejaan atau kosakata kuno atau KBBI yang belum lengkap seperti sekarang. Yang dimana seperti ini, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia Jang. Yang dimana Jang itu dulu dibacanya yang Basendikan itu harusnya Basendikan, terus Pancasila ini ada T-nya, harusnya kan tidak ada, harusnya Pancasila. Cuman karena ini masih ejaan lama, itu disebutnya dengan T dan J. Gitu. Seperti di sini juga, kami Partai Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara. Jang lagi, harusnya kan yang ini Jang bertanggung jawab tuh. Seperti ini ada jawab, cuman karena ejaannya masih ejaan kuno, jadi itu ada T-nya. Harusnya kan jawab biasa, cuman di sana ada D. Dan tidak mengenal menyerah seperti biasa, Y ini menjadi J. Terus yang ketiga itu adalah kami itu kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kalau nggak kelihatan bisa di zoom nih, kejujuran. Cuman karena dulu itu J itu tidak ada, maka J itu ada D dan J. Harusnya kan dibacanya kejujuran, cuman di ejaan itu ada kejujuran. Terus yang keempat, nih kami prajurit yang bersenjata Republik Indonesia adalah Bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Nah, itu masih ada 3 poin lagi, cuman karena panjang dan takut durasinya kepanjangan, langsung aja kita masuk ke museum intinya yang ada di sana. Nah, jadi kita udah masuk ke museum intinya, yang dimana di museum intinya itu ada beberapa bangunan. Kita pertama ke yang di sebelah ya. Itu ada rumah kaca. Harusnya ini nggak kaca. Dulu waktu saya kesini itu nggak kaca, masih di bambu ayam kan. Cuman mungkin karena ini properti museum, jadi sekarang dikacain dan kaca hitam. Dan ya, kalau dulu itu kita bisa masuk ke dalam museumnya buat lihat langsung, sekarang udah nggak bisa. Jadi guys, di sini itu merupakan adalah saksi bisu. Tempat ini adalah saksi bisu terjadinya pembantaian 7 jenderal, yang dimana sebelum dibantainya 7 jenderal itu pas mereka itu pertama di sidang atau apa namanya, bahasanya apa sebetulnya? Di wawancarai, dihukum penjara. Di sidang? Bukan di sidang, itu apa sih kalau diinterogasi? Nah. Oh iya, interogasi. Ini interogasi. Nah, jadi sebelum mereka semua dibantai di tempat ini, mereka itu pertama diseret dulu ke sini. Mereka ditempatkan di ruangan yang ini bersama dengan para PKI atau komunis, ya kan. Terus mereka itu disidang dan juga diinterogasi serta mereka itu disiksa menggunakan berbagai macam alat, seperti ada kata, terus juga ada senjata api, dan senjata itu ada banyak, mulai dari AKM, terus ada M24 dan lain-lain sebagainya. Ada Thompson juga guys. Nah, di sini tuh beberapa patung patung atau manekin yang ada tuh, pertama itu adalah itu Atendian, terus yang kedua itu ada Brigjen TNI Sutoyo, Majen TNI El Suprapto, terus juga ada beberapa lain di sana, cuman karena posisi kita nggak bisa ngelihatnya. Nah, di sini itu ada piagam penjelasan yang itu di sini tuh bahasannya itu ada ini, itu rumah penyiksaan. Diorama ini dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan bab para pelaku penyiksaan dan pembunuhan. So, intinya rumah ini itu adalah saksi bisu di mana terjadinya penyiksaan, pembantaian, dan juga apa sih bahasan tadi juga lupa. Interogasi. Interogasinya para panglima kita sebelum mereka itu dibunuh dengan sadis, lalu diceburkan ke dalam sungai yang dimana ada di sana. Lihat sungainya bagaimana, apakah selamat itu ya.
lihat ini adalah semua maut pada tanggal 1 Oktober 1965. So, PKI itu menggunakan semua tuan ini yang sedalam 12 meter dan diameter. Inilah dia guys semuanya, yang dimana ini adalah semua di tempat kalian bisa lihat sendiri kan, semua kecil ini digunakan untuk membuang jasad-jasad para jenderal yang sebanyak ada 7 jenderal yang dibunuh di tempat ini lalu dimasukkan ke dalam semua ini. Dan aslinya semua ini penuh dengan darah ketika dibuka, dan di situ ada apa namanya piagam, atau yang dimana piagamnya itu tuliskan cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan menggubah kami dalam semua ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah maksudnya itu simpelnya Pak Jenderal itu mengatakan kalau cita-cita perjuangan mereka untuk menegakkan kemurnian dari Pancasila itu nggak bakalan bisa diubah dan nggak bakalan bisa terkubur hanya dengan mereka dibunuh, mereka disiksa. Pancasila itu pasti tetap ada, nggak bakal berganti dengan komunis begitu guys. Lanjut ke tempat selanjutnya. Setelah tadi kita melihat yang di sana itu ada rumah penyiksaan, lalu di situ ada semua maut tuh. Nah, lalu di sini ada komando. Nah, jadi di sini tempat ini tuh dijadikan oleh Pak PKI itu sebagai pos komando, yang dimana yang kita lihat di sini komando pos 1 Oktober 1965. This house was used as the command post by the G30 SPKI in order to kidnap the revolutionary heroes, atau di Indonesia itu pos komando. Pada tanggal 1 Oktober 1965 rumah ini tuh digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Singkatnya, tempat ini tuh merupakan komando pos bagi para PKI yang digunakan untuk menyusun rencana serta yang digunakan oleh pasukan PKI yang bertugas untuk menculik jenderal. Jadi mereka itu menyusun rencananya, bagaimana cara meniksanya. Mereka tuh semuanya di komandonya di sini. Nah, apakah kita boleh masuk? Mana saya tahu, mari kita masuk. Guys, let's go. Ini dia komando pos. Di sini ada kayak dipan buat dua mungkin ya, paling ada kayu. Ini dilarang memindai, menduduki benda koleksi. Gak boleh duduk. Inilah dia isi dalam dari pos komando. Tempat ini ada saksi bisu bagaimana Pak oknum-oknum PKI itu menyusun rencana untuk membunuh Pak jenderal-jenderal kita di masa lalu, guys. Udah, ayo kita keluar. Maaf. Jadi ini adalah tempat apa? Jemput itu. Nah, tuh guys, jadi di sini itu adalah dapur umum yang digunakan oleh pasukan pemberontakan PKI buat ya masak-masak. Bagaimana gunaannya dapur umum? Jadi pasukan itu juga pasti butuh makan dong. Nah, masakan itu dari mana ya? Dari sini. Boleh masuk atau enggak? Harusnya boleh, cuman karena ini gelap banget jadi nggak usah masuk lagi. Guys, di sini adalah tempat kedua terakhir yang bakal kita kunjungi. Nah, di sini seperti yang kalian lihat nih, ini adalah mobil truk yang digunakan oleh para oknum PKI itu ya untuk mengangkut personilnya dan juga untuk mengangkut para jenderal yang mereka bahasa tulis. Nah, mari kita lihat dari tempat mobilnya bagaimana. Nah, oke. Nah, jadi guys, seperti yang saya bilang tadi, jadi mobil ini tuh adalah mobil Dodge. Ini mobil Dodge tahun 1961. Ini replikannya ya, bukan asli. Ini tuh mobil yang dirampas oleh Pak PKI untuk dijadikan alat transportasi mereka untuk mengangkut personilnya tentu aja, dan juga untuk mengangkut jenderal yang bahasa mereka culik tuh. Yang kalian lihat ini bukan mobil asli ya, karena mobil aslinya itu mungkin udah rusak atau gimana, namanya mobil ya kan pasti rusak. Ini jadi asli kan? Enggak, cuma PK ini guys. Ini soalnya mesin masih ada.
Ayo kita ya ke Nah, itu ada guys vlog singkat dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan juga salah-salah kata dari saya ataupun teman-teman saya. Saya Kevin Alfata sebagai MC. Di sini ada Jaki sebagai kameramen dan juga ada teman saya yaitu Muhammad Fauzan yang sebagai kameramen dan juga editor. Nah, sebenarnya masih ada 2 gedung lagi yang belum kita eksplor. 2 gedung itu yang pertama adalah gedung Neolix yang isinya itu foto-foto dan juga gedung-gedung tentang minimap atau miniatur yang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu yang berkaitan dengan PKI. Nah, sebagai penutup, saya punya 2 pertanyaan untuk kalian. Oh, itu ada dari saya sebagai MC dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum. Ayo, sholat.